dan nanti akan ada Mas Tama, pertama Adi Winata yang akan menyampaikan materi, yang akan berbagi ilmunya tentang copywriting. Nah, copywriting itu buat apa dan gimana caranya, nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol sama Mas Tama. But first thing first, kita mau mengucapkan alhamdulillah dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat dan semoga juga sehat seterusnya supaya kita semua bisa mendapatkan rezeki yang melimpah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga untuk dalam Wetan Space yang walaupun Mbak Anja belum datang ya karena ada kegiatan di kampung jadi kami sangat berterima kasih sekali sudah diajak berkolaborasi untuk berbagi bersama. Namanya juga sharing session, jadi kita akan berbagi bersama. Gak cuma nanti dari Mas Tama yang menyampaikan materi, tapi dari teman-teman juga. Ada dari Mbak Yuni dan Mbak Ika tadi ya. Mbak Yuni dan Mbak Ika juga mungkin bisa menyampaikan apa yang pernah dipelajari atau apa yang sudah diketahui, itu bisa juga. Jadi kita saling sharing bareng aja. Dan nanti teman-teman kita akan mendapatkan door prize beberapa. Ada dari Forte, kita punya map dan origami dari Forte yang dimana itu adalah kertas origami premium 2 sisi dan ramah untuk anak. Oke, tanpa berlama-lama lagi sepertinya bisa langsung kita kasih ke Mas Tama. Oke, sebelumnya dari Mas Tama ini mau memperkenalkan backgroundnya dulu atau bagaimana? Langsung aja. Oke, langsung aja kalau gitu. Yes. Silahkan, kita akan belajar tentang copywriting, kita akan belajar bareng apa itu copywriting dan sekadar introduction, sekadar perkenalan bahwa copywriting ini sudah masuk ke jilid kedua. Jadi jilid pertama kami waktu itu sudah dilaksanakan di Museum BPK di tanggal 31 Juli kalau tidak salah. Lalu Mbak Anjar berinisiatif untuk mengajak kami berkolaborasi untuk mengisi lagi jilid keduanya di dalam Wetan Space hari ini. Begitu? Silahkan. Langsung ke Pak aja satunya. Permisi ya, ini ada mic. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai aja Mbak ya. Boleh maju juga. Gak apa-apa, merapat aja. biar enak. Gak apa-apa. Nanti kita santai aja. Kalau misalnya teman-teman juga ada yang harus lapar atau mau ngemil, boleh langsung ambil aja, nggak apa-apa. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan dulu, nama saya Tama. Kalau basicnya saya itu S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, jadi yang berkaitan dengan bahasa Indonesia sebenarnya. Tapi dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa percabangan seperti jurnalistik dan BIPA. Nah, saya ambil jurnalistik. Dari jurnalistik muncul lagi beberapa bidang bahasan. Salah satunya adalah advertising atau periklanan. Saya dalami periklanan yang berkaitan dengan copywriting. Nah, jadi copywriting itu pada dasarnya adalah bahasa-bahasa persuasif atau bahasa-bahasa ajakan yang bisa dipakai di iklan gitu, Mbak. Gitu. Tapi yang setelah saya rangkum beberapa ilmu, ternyata copywriting itu ada dua versi menurut saya. Yang pertama itu tadi bahasa persuasif atau periklanan, biasa dipakai untuk marketing, biasa dipakai untuk advertising. Nah, kalau saya memahami copywriting ini sebagai prinsip. Jadi sebenarnya copywriting ini bisa dipakai dimanapun gitu loh, termasuk dalam membuat konten. Kalau sebagai content creator gitu ya, terus bisa ke digital marketing, bahkan yang ekstrimnya bisa sampai ke parenting. Saya menggunakan prinsip copywriting ini dalam berkomunikasi dengan anak, dengan pasangan juga. Justru jadi korban nih. Gitu. Jadi sebenarnya copywriting ini adalah menurut saya adalah prinsip.
sampai sini dulu perkenalan saya gitu ya Mbak ya. Mungkin bisa saya boleh berkenalan dengan Mbak-mbaknya dari mana gitu. Lalu backgroundnya terus ada pandangan apa mengenai copywriting ini gitu. Monggo Mbak. Iya. Iya ya. Gak apa-apa, soalnya direkam ininya. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Dan perkenalkan nama saya Yuni Ma'rufatul Majid dari Secang. Terus ini lagi libur kuliah, saya ambil profesi guru. Sedang ambil profesi guru. Di mana Mbak? Di Semarang. Pilihan konseling. BK. Iya. Ya, saya kira terima kasih. Langsung saja, kenalkan nama saya Ika Zahra juga, bisa dipanggil Ika. Saat ini saya juga lagi libur kuliah, karena semesternya libur ya Mbak ini sepertinya. Saya kuliah di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dan kebetulan saya ambilnya juga jurnalistik. Maka dari itu kenapa saya tertarik untuk ikut copywriting ini, karena ingin ya sebelum nanti saya dapat di kampus, tidaknya saya sudah dapat gambaran dulu di sini gitu. Dan sebelumnya saya pun diajak collab sama dosen untuk jadi itu copywriter gitu. Cuman belum ada info lagi karena baru kemarin juga. Maka dari itu ini kayak kesempatan banget ya, kayaknya emang jodoh atau gimana ya saya sama copywriter tuh. Itu saja mungkin. Oke. Berarti semoga nanti bisa dipakai ilmunya gitu. Jurnalistik berarti udah sampai mana materinya Mbak? Saya kan baru masuk 5 besok. Yang semester lalu itu masih mati aja maksudnya soalnya direkam. Tanpa jeda iklan. Dapatkan 3 bulan Spotify Premium cuma Rp49.900. Oh, oke. Semester 5 besok. Nah, kebetulan ada juga periklanan, terus analisis teknik, terus analisis siaran dan yang lain. Oh berarti tak matiin aja ya. Kedengeran kan? Iya. Berarti jurnalistiknya tuh masuknya ke broadcasting ya, mengarahnya ke sana berarti, misal ke reportase, pembacaan berita gitu ya. Tapi kalau di aku masuknya ke broadcasting. Iya. Oke. Kalau dari copywriting sendiri ada gambaran Mbak? Sebenarnya apa sih copywriting itu? Ya, kemarin sempat sebelum ini juga sering baca-baca juga lihat di YouTube. Kalau copywriting itu kayak yaitu bagaimana kita itu bisa memboost atau satu kali orang melihat tulisan kita itu langsung dapat gitu di otak sama di hati, biar kita itu ngikutin apa yang dari kalimat itu gitu. Oke. Mungkin Dan ya. Gitu. Kalau Mbak Yuni ada gambaran apa Mbak mengenai copywriting? Kalau dari saya sendiri karena saya juga baru kali ini itu lebih ke kayak bagaimana caranya si pembaca itu tahu maksud dari si pembuat gitu, secara tanpa bertele-tele udah langsung terpikat gitu. Oke. Ya. Padahal sebenarnya justru bertele-tele. Ya, jadi copywriting itu sebenarnya saya bilang tadi copywriting itu sebenarnya prinsip. Jadi kalau itu enggak berisik soalnya Abel lagi pemaparan ya. Oke, cari yang enggak bersuara ya. Kalau copywriting itu seninya itu adalah kita menyampaikan secara tidak langsung, secara implisit gitu, untuk mendengarkan atau memperhatikan kita yang sedang melakukan kalau tulisan ditulis, kalau pemaparan ya kita bicara gitu. Jadi pada dasarnya copywriting ini adalah seni untuk membujuk atau mempersuasi orang untuk melakukan apa yang kita inginkan.
benar kalau kata kata Mbak Mbak Yuni tadi, eh, sebenarnya untuk bisa memperhatikan apa yang kita bicarakan gitu, tapi bukan secara langsung. Nah, kalau secara langsung itu ada yang namanya, kalau di sales ya, itu ada hard selling. Jadi ada barang A, disebutkan bahwa ini barang A dan ini kami jual. Nah, itu langsung tuh. Tapi tidak menyentuh sisi emosional dari kita ya, pendengar kita gitu. Nah, copywriting kenapa bertele-tele? Karena lebih menyentuh sisi emosional. Kalau kata di materinya bisa dibuka nanti kalau ini ya. Kalau kata Robert W. Bly itu, copywriting adalah seni dan ilmu menulis kata-kata yang membuat orang membeli produk, menggunakan jasa, atau menerima ide kita. Jadi kata-katanya adalah untuk kalau dalam dalam apa namanya bagian UMKM itu atau bisnis itu membeli produk atau menggunakan jasa tanpa kita minta. Kalau kalau secara langsung itu tanpa bertele-tele katakanlah ya tadi, itu Bu ayo pakai jasaku. Nah, itu langsung tuh. Tapi kan orang belum tahu apa dia butuh atau enggak, berminat atau enggak gitu. Nah, dengan copywriting kita sentuh minatnya. Baru ditawarkan produk atau jasanya. Gitu. Jadi ada proses penarikan perhatian atau atensi, kemudian ada proses membuat orang betah dulu dengan apa yang kita paparkan, lalu membuat orang ingin memiliki atau membeli atau menggunakan atau mendengarkan kita lebih lanjut, baru kemudian take an action-nya gitu. Action-nya itu bisa order atau bisa chat kalau bimbel gitu, atau bisa DM. Kalau di personal branding ada bisa follow, like, comment, share gitu. Jadi take action-nya gitu. Jadi copywriting itu sebenarnya menulis untuk menghasilkan aksi nyata. Paling gampangnya gitu. Apapun aksi nyatanya, dari tulisan kita bisa menghasilkan aksi nyata. Gitu. Udah mulai dapat gambaran, Mbak ya? Pernah belanja online? Pernah nggak ngerasa sebenarnya nggak butuh-butuh banget nih sebenarnya, cuman kok kayaknya aku sekarang butuh deh, kayak gitu, pernah nggak? Pernah ya. Belanja apa kira-kira? Skincare, oke. Mbak, skincare juga. Belinya karena apa biasanya? Awalnya sih kan cari kebutuhan kita. Awalnya apply-nya A. Kebujuk sama yang B. Oke, gitu ya. Berarti sebenarnya carinya dari kebutuhan kita. Oke, kalau Mbak Ika? Sama. Gitu juga. Padahal ngerasa nggak, sebenarnya kita tuh nggak butuh, tapi karena nggak pede kalau nggak pakai. Pernah ngerasa gitu kalau misalnya, nih kemarin baru saya nih, baru beli lipstick. Sebenarnya bukan karena butuhnya, mungkin butuh tuh kesekian, tapi kalau nge-MC nggak pakai lipstick, kok kayaknya kurang pede, bucet, gitu kan? Nah, yang disentuh adalah itu ya tuh. Baru kita ngerasa butuh. Iya ya, benar juga ya. Nah, gitu tuh. Jadi ngerasa kurang nyaman, kurang pede, terus apa namanya? Kok kalau nggak pakai ini kayak ada yang kurang gitu. Nah, itu tuh yang disentuh dari si copywriting ini. Jadi kalau contohnya yang di materi itu, kalau nggak pakai copywriting ya, buku cerita anak ini berisi cerita bergambar, biasa digunakan untuk mendongeng sebelum tidur. Buku ini memiliki gambar yang lucu dan isi cerita yang mendidik, cocok untuk anak-anak di rumah. Buku tersedia untuk dibeli. Biasanya buku tersedia di Gramedia untuk dibeli gitu ya. Tapi kalau pakai copywriting, sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget dengan buku ini. Kita nemenin anak kita tidur aja tuh udah cukup sebenarnya. Tapi karena ada masalah yang diangkat, anak susah tidur tanpa gadget. Nah, itu kan sudah mulai tuh.
sudah ada, oh ya anakku nggak bisa tidur kalau nggak ditontonin YouTube dulu nih, gitu. Ada tuh apa namanya problem yang diangkat, gitu. Terus buku cerita bergambar ini bikin si kecil betah mendengar dongeng sebelum tidur. Nah, ada sisi yang menarik. Oh, kalau aku punya mungkin bisa betah nih anakku untuk mendengarkan gitu loh. Kemudian cerita penuh pesan moral, gambar lucu dan bikin bonding orang tua anak makin hangat. Bondingnya yang diperjelas nih. Karena hampir setiap orang tua, semua orang tuh pengen bonding anak dan orang tua itu dekat gitu loh. Sisi itu yang bikin apa namanya orang pengen memiliki buku ini. Baru actionnya, order sekarang karena stoknya terbatas. Nah di situ ada call to action yang meminta calon customer kita atau calon pelanggan kita ini untuk segera beli gitu. Ada ininya ya, ada bedanya ya. Kalau misalnya buku tersedia untuk dibeli, ya untuk apa gitu loh. Nggak ada kemenarikan di situ, tapi karena ada sisi urgensitasnya, karena stok terbatas, kalau nggak diambil kita nggak kebagian. Kalau nggak kebagian, bonding kita jadi nggak hangat. Kalau nggak hangat dan sebagainya, tetap akhirnya kan anak kita tetap akan tidur pakai gadget nih. Nah gitu, akhirnya jadi oh yaudah deh aku beli. Sama dengan skincare juga gitu. Masalahnya kan bukan pada masalahnya bukan karena kita butuhnya, tapi ada sisi misal kayak minggu depan sudah mulai sidang skripsi. Itu kan sudah mulai masuk ke situasi ya. Problemnya adalah coba cek di kotak makeupmu, lipstikmu masih ada atau enggak, atau cocok atau enggak. Nah itu kan langsung merujuk pada satu problem. Oke satu, terus di bagian orang interestnya adalah padahal kamu nggak nyaman kalau nggak pakai lipstik merek ini gitu. Tapi sudah habis nih problemnya tadi. Ditambah kamu nggak nyaman kalau nggak pakai merek ini. Kalau nggak pakai, kamu jadi kurang pede nih. Nah, tuh mulai nyentuh sisi emosinya tuh. Gitu. Langsung aja beli di supermarket ada kemasan yang lebih praktis. Itu sisi call to action-nya. Kita mau produk itu mau, kita apa nih? Ya beli, ya order. Nah, di situ tuh copywriting tuh lebih ke sana. Tapi kalau kita nggak sentuh apa namanya sisi emosionalnya di sini, orang juga mungkin nggak akan peduli gitu. Yang pertama dilihat dari skincare itu apa? Apa yang kita dapat dari manfaat skincare buat kita. Manfaatnya kan. Berarti yang dituju adalah manfaat. Nah, di situ nanti ada formula FAB, ada fitur, advance, dan benefit. Nah, dari situ. Kalau si brand ini cuma menjelaskan skincare kami terbuat dari bahan-bahan alami, ya apa gitu? Maksudnya nggak ada urgensitas di kita. Tapi kalau disentuh dengan kata-kata kulit wajah Anda bermasalah dan hanya butuh skincare yang alami, itu kan ada masalah di situ bahwa kulitnya sensitif nih. Yang dibutuhkan ya bahan-bahan alami. Yang diangkat adalah masalahnya dulu. Bahwa oh iya ya kulitku sensitif ya. Oh iya aku pengen kulitku sehat ya. Gitu baru masuk ke produknya. Gitu ceritanya. Sampai sini ada yang apa? Ada yang mau di ini belum? Ditanyakan belum? Kita ngobrol aja ya. Maksudnya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung tanyain aja nggak apa-apa. Gitu. Mungkin bagaimana caranya untuk buat copywriting itu kan tiap orang misal beli apa ya, beli pulpen, misal beli pulpen kan kemungkinan bisa orang itu karena ketinggalan, karena kehabisan, dan masih banyak lagi Nah itu bagaimana kita sebagai membuat copywriting itu satu masalah yang bisa menjangkau ke banyak lingkup, banyak aspek. Nah, nanti ada beberapa di akhir materinya ada nanti ada beberapa
beberapa formula dari copywriting ini. Kalau ya masalahnya pulpen, orang yang paling butuh pulpen itu pas kapan? Ini lebih ke pelajar gitu ya. Iya. Pasti butuh. Oke, pelajar ya. Dan masalah paling sering, paling utama dari pelajar itu apa tuh? Lupa bawa. Sentuh di bagian itunya. Siapkan cadangan. Itu solusinya tuh. Nah, ada di situ formulanya. Di halaman ke-7 itu ada past problem, product problem, agitate atau agitation atau agitasi itu kebahayaannya, dan solusinya. Problemnya apa tadi? Sering lupa. Terus di apa namanya, tambahkan nilai urgensinya di agitasi. Ini kalau lupa, nggak bisa nyatet pelajaran. Yang paling ekstrim deh, kena marah guru. Pasti itu. Ya kan, kena marah guru. Solusinya, ya berikan penawaran, apa namanya, nih buat cadanganmu. Gitu. Daripada kita menawarkan nih pena, kayak gitu kan, ya kita, orang tahu kita jualan pena, tapi orang nggak tahu maksud kita jual pena itu seperti apa, gitu. Nah, tadi di situ tuh. Jadi pada dasarnya prinsip copywriting itu, kita naik sedikit ke halaman 6 ya. Prinsip copywriting itu membujuk manusia melalui emosi, lalu logika. Emosi dulu yang disentuh, lalu logikanya. Emosi tadi yaitu rasa butuh, rasa penasaran, rasa nggak nyaman. Iya kali ya, ada gitu-gitu tuh. Gitu. Nah, emosi itulah yang disentuh lebih dulu, baru logikanya. Kalau aku nggak punya ini, logikanya aku nggak pede. Kalau aku nggak punya ini, logikanya aku nggak nyaman, gitu loh. Kalau aku nggak punya ini, logikanya aku jadi kesusahan, gitu loh. Ya padahal bisa aja. Ini nih mic, kita merasanya pada waktu bikin acara, kita butuh mic nih. Itu emosi tuh kita rasa. Kalau nggak ada mic kok rasanya kayak apa gitu kan, muncul tuh. Tapi sebenarnya nggak butuh-butuh banget, gitu. Tapi karena ada copywriting itu, kita jadi merasa butuh, beli gitu. Padahal ya kita nggak belum tentu akan pakai itu dalam banyak waktu gitu, atau dalam banyak hal gitu. Tapi karena disentuh duluan untuk ngerasa butuh, logikanya ya udah kita beli, gitu. Padahal itu tadi, sebenarnya copywriting itu membujuknya lebih ke take an action gitu loh. Lebih ke menghasilkan aksi nyatanya, gitu. Ada formula dasarnya. Hampir semua formula copywriting nanti ada di belakang, di akhir materi itu. Hampir semua copywriting itu formula dasarnya adalah AIDA, attention, interest, desire, dan action. Selalu itu. Selebihnya cuma pengembangan aja. Ya, tapi pengembangannya dengan tepat sasaran ya. Nanti ada IDCA. Jadi attention, interest, desire, ada conviction di situ. Conviction atau meyakinkan, baru actionnya. Jadi setelah diberikan nilai urgensi, desire-nya tadi, ada yakinin dulu nih, gitu. Baru actionnya. Tapi pengembangannya dari AIDA ini hampir rata-rata. Dan formula praktisnya ada 3 yang paling dasar. Yang paling dasar itu ada 3. Ada AIDA itu sendiri, ada PAS atau problem, agitate atau agitation, lalu solution. Kemudian ada FAB, feature, advance, dan benefit.
Rata-rata itu tuh. Gitu. Kita mulai ini ya, apa namanya, Aida tadi ya. Aida tadi ada attention, pancing dulu perhatiannya dengan eh, dengan mungkin dengan masalah atau dengan apa ya, sentuhan gitu loh. Jadi tarik dulu perhatiannya, kalau lalu interestnya nih, apa yang ditawarkan atau yang menarik dari produk, kalau misalnya UMKM atau bisnis gitu. Kalau personal branding, apa yang menarik dari diri kita atau apa yang disampaikan. Terus desire-nya, rugi nih kalau nggak beli atau rugi nih kalau nggak follow, gitu. Baru action-nya. Kalau rugi ya udah beli gitu loh. Kalau rugi ya ayo action gitu, ayo follow gitu, ayo like gitu. Sama yang lain juga ada pas tadi, beranjak dari